warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararati al-mukhlishina fi jihadihim fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, mobil khusus keluarga almarhum al-maghfirullah Romo Kiai Haji Amin Muhyiddin selaku pendiri dari Yayasan Pendidikan Sosial dan Pondok Pesantren Jawahirul Ulum Panggreh Jabon, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan juga Pondok Pesantren Jawahirul Ulum Profesor Dr. Kiai Haji Agus Salahuddin MSc, pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Jawahirul Ulum Panggreh Jabon, panjenenganipun Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Sugeng Jamaluddin SAG, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Bapak Saifur Rahman Sarjana Hukum, dan juga segenap pendidik di lembaga khususnya unit SMK Jawahirul Ulum yang sangat kami hormati. Dan juga tak lupa anak-anakku sekalian, murid-murid SMK Putra dan juga Putri Jawahirul Ulum Panggreh Jabon Sidoarjo, yang semoga selalu dirahmati Allah dan semoga selalu menjadi soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, suasana yang sangat khidmat sekali pagi hari ini, karena pada pagi hari ini patutlah dan juga wajib seharusnya kita selalu dan selalu mengunggah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sosok insan paripurna, sosok manusia yang tidak ada duanya, yaitu beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi panutan umat sedunia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayangmu kepada orang alam. Alhamdulillah, sampailah saat ini juga, yaitu kita semua saling berbahagia, berbagi kebahagiaan
di momen-momen yaitu Rabiul Awal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah fa asyraqa bi bahaihil fadha wa talaqla al kaunu min nurihi wa adha. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan celaan. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Subhanallah, itu semuanya mungkin saja terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kuasa. Kuasa fi'lu mungkinin au tarkuhu, melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati hari ulang tahun kelahiran Rasul mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putra daripada Aba Abdullah, putra dari Ibu Siti Aminah, yang notabene-nya semua keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yaitu para ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi, orang-orang yang soleh, semuanya barokai di muka bumi ini. Apa barokai itu? Apa barokai itu? Barokai itu menjadikan baik alam ini. Semua keluarga Rasulullah semuanya barokai. Burikti ya Ummal Hasanain ya Fatimah Zahra ya Aminatu ya Ummaz Zain ya Hamilal Bushra wa Siti Zainab Nuril Ain wa Khadijah Al-Kubra. Sallu ala bani Abdillah man qad ata bi kitabillah. Sallu ala bani Abdillah man qad ata bi kitabillah wa man bihi qad asrallah subhana man asra. Halo nak, halo, burikti, jati es burikti, oke? Dibarokai semuanya menjadikan baik. Barokah itu tazidul khair, tambahnya kebaikan, ditambah bapak, ibu, suami, istri, anak-anaknya, keluarganya, semuanya, ahlul baitnya, sahabatnya, semua bahkan orang-orang pengikutnya. Itu yang membuat bumi ini menjadi baik. Dan Allah tidak akan menganggap selama di sekitar kita itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ada sholawat. Sholawat itu apa sih? Sholawat itu menyebut asma Rasulullah, nama Rasulullah dengan memujinya, dengan memujinya. Sallallahu ala Muhammad. Bersama-sama sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi salam untukmu, wahai Nabi rahmat Allah untukmu, wahai Nabi
Semoga engkau selalu mensyafaati umatmu. Amin. Allahumma. Satu kali kita membaca sholawat, rahmat Allah akan turun kepada kita 10. Man shalla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyri. 10 rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apa itu? Di antaranya yang berikut kecerdasan otak, gampang paham, gampang ngerti, gampang tuturane, gampang atur-aturane. Mesti kita punya anak isop. Waktu gak ini kita mau sholawat itu. Tapi lagi mau cek angel lagi tutur-tuturan ini. Jadi pemikiran gak ini gak mau sholawat. Betul banget. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi pengertian gak langsung. Makanya kita berdoa semoga dengan pagi hari ini diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW, semua murid-murid SMK baik-baik laki-laki dan perempuan dirahmati, disayangi oleh Allah. Jadi anak-anak penurut, jadi anak-anak yang taat, maksudnya soleh dan sholihah. Amin. Allahumma. Betapa orang tuanya senang anaknya bisa melantunkan sholawatan. Yang mengiringi, menabuhnya, penerbang yang handal tadi, itu juga senang. Dan juga tadi yang MC, yang sambutan, alhamdulillah, bu gurunya ikut senang mendani wong tuane. Memang senang, pasti itu, pasti. Subhanallah. Yang baca Al-Quran, alhamdulillah, karena terutusnya Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada kita umatnya, yaitu membacakan ayat-ayat baik secara Qur'aniyah dan juga secara kauniyah. Secara Qur'aniyah kita bisa membaca Al-Quran mulai juz 1 sampai dengan juz 3, hatam balik. Itu saja yang menjadi keinginan Rasulullah umatnya untuk menjadi baik, karena setiap poin dalam Al-Quran itu adalah bernilai. Coba kita kalau membaca doa di dalam doa Al-Quran, Allahumma rzuqna bikulli harfin halawah wa bikulli kalimatin karamah wa bikulli ayatin ulfah wa bikulli suratin sa'adah wa bikulli juz'in jazaa. Subhanallah. Setiap harokat halawah, kemanisan, setiap kalimat itu adalah karomah, kemuliaan. Setiap ayat ulfah, kelembutan. Setiap surat sa'adah, kebahagiaan. Setiap juz adalah balasan kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Itu per kalimat, per terus. Jadi dalam Al-Quran 30 juz, suratnya 114 surat, ayatnya 6.660. Masya Allah, sampean kalau sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih sama cerdas. Paham gak? Sampean cerdas. Malah saya tidak membanggakan dengan alhamdulillah berkarya ya, mendapat penghargaan apapun itu, tetapi penghargaan yang sangat berharga banget itu adalah bisa membaca Al-Quran. Sampai wong tuane benjing, bu guru, bapak guru di surga akan mendapatkan penghargaan dari Allah berupa mahkota yang terbuat dari intan jamrut berlian intan jamrut permata dari surga. Orang tuanya yang mendapatkan apa? Mahkota. Amin. Allahumma amin. Makanya tidaklah apa nih saya katakan, apa yang masa tidak etis gitu nih, anak orang Islam kok tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya tidak ada kata terlambat untuk kita membaca Al-Quran. Ingat ya, ucapan kalimat yang tidak membosankan,
selamanya. Ya, sampai kita menutup mata, itu adalah Al-Quran. Kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fikri wa niyati bihi ashtafi min kul lidain wa nuruhu dalilun li qalbi dan jahri wa hayrati. Secantik apapun, secantik apapun, seganteng apapun, lihat lanang mesti ganteng, lihat wedok mesti cantik. Saya katakan, paham ya? Auranya masing-masing, pesona masing-masing. Ibu, bapak, guru, dan semua anakku sekalian. Tetapi kalau tidak bisa membaca Al-Quran, apa itu namanya? Kosong. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, ingat ya. Jadi Rasulullah SAW itu suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan. Makanya kita harus bahagia, berterima kasih kepada Rasulullah, karena terusnya Rasulullah bagi orang-orang yang beriman. Satu tadi, membacakan kepada kita ayat-ayat secara Quran yang isopocok, dan membacanya saja bernilai ibadah. Tolong didengarkan ya. Dan juga ayat-ayat secara kauniyah, alam di sekitar kita. Ayo kita baca Iqra pertama kali yang diturunkan kepada Nabi. Bacalah secara Qur'aniyah, secara huruf, dan juga secara kauniyah, secara makna. Kenapa sih Allah itu menjadikan langit seisinya, bumi seisinya? Dan kenapa Allah menjadikan lautan dan juga seisinya? Kenapa Allah menjadikan gunung-gunung? Dan Allah mendesain manusia, makhluk manusia laki-laki dan juga perempuan, dan dijadikan sahnya oleh Allah sebagai bentuk ibadah lewat jalan pernikahan. Kemudian menurunkan generasi-generasi, keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Ya, nah, seperti itu. Rasulullah diutus ke muka bumi. Yang kedua, terutusnya Rasulullah adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Wa yuzakkihim, membersihkan sifat-sifat kemusyrikan yang ada dalam hati kita. Yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanyalah Allah. Kekal abadi, cinta Allah, cinta Rasulnya. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakan Allah kekal abadi, itulah cinta yang hakiki. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Secara kauniyah tadi sejati, dan kita membersihkan sifat-sifat kemusyrikan dalam diri kita, dan juga membersihkan akhlak-akhlak yang tercela, yang jelek dalam diri kita. Itu saja. Makanya kita wajib bersyukur dengan selalu menyebut nama Rasulullah dan memuji Rasulullah. Lewat apa? Lewat sholawat. Karena Rasulullah adalah cahaya bagi kita umat sedunia. Hanya karena Rasulullah gelap gulita duduk polaik, bukan karena apa? Karena lampu yang mati, bukan, tetapi cahaya ilmu plus akhlakul karimah
yang tidak ada di muka bumi. Huwan nuru ya dilha irina dia wa fil hashri dhillul mur sabina liwa talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafi ghairi sama'uhu biha amtarat fil khafi ghairi sama'uhu huwan nur 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 huwan nur. Padahal harus tak pancing-pancing dengan ibu guru nih. Kok gak muni malah masih ngantuk di ngarepnya sendiri. Masya Allah yang di belakang juga tuh saking khusyuknya nanti. Itu mirengaken tak Mas? Mirengaken nggih. Alhamdulillah Mbak. Caca nggih. Alhamdulillah. Kita menyebut huwan nur, huwa utai kanjeng Nabi itu an-nur cahaya. Itu kita sudah bersolawat kepada Rasulullah. Sudah menyebut nama beliau huwan nur. Kan gitu nggih? Huwan nur, huwan nur, huwan nur. Dia cahaya. Beliau cahaya bagi kita semuanya. Di situ letaknya kita memuji seseorang yang istimewa yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Itu adalah suatu nilai tersendiri bagi kita, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Ingat nak, akhlak di atas ilmu. Bagaimanapun ilmu kita, ya sampai nyundul langit jadi wong Jawa saking pinter titele wae, tetapi tidak berakhlakul karimah, tidak ada gunanya. Ingat itu, ingat itu. Banyak orang pinter, intelektual banyak banget, tetapi tidak berakhlakul karimah, baik secara ubudiyahnya kepada Allah dan juga secara ubudiyahnya kepada manusia, alias hablum minallah wa hablum minan nas. Ingat itu ya. Monggo dipelajari, sains dipelajari setinggi mungkin ilmu-ilmu yang apa saja, dibuat observasi apapun itu, tetapi ingatlah akhlak di atas segalanya. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, terutusnya poin ketiga tadi, pertama membacakan ayat Allah secara Qur'aniyah dan juga secara kauniyah. Tolong diperhatikan ya, nanti saya tanyain nanti kalau sudah di kelas. Kemudian yang kedua, membersihkan sifat-sifat kemusyrikan dan juga membersihkan sifat-sifat akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ketiga adalah wa yu'allimu umul kitabata wal hikmah. Mengajari kita, Rasulullah itu mengajari kita mengajari apa? Membaca secara Quran, secara harfiah, huruf, secara maknawiyah, secara kauniyah. Tadi apa? Allah hikmahnya menjadikan langit dan bumi seisinya, menjadikan bumi dan seisinya. Wa min ayatihi, gitu dalam Al-Quran termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya yaitu tadi menjadikan makhluk laki-laki dan perempuan didesain oleh Allah begitu bagusnya, ya, begitu bagusnya. Tetapi harus diisi dengan ilmu plus akhlakul karimah biar bisa tahu tanggung jawabnya. Ya, mengajari kita adalah membaca. Kemudian mengajari kita hikmah. Apa hikmah? Dari semua yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah itu larang kepada kita semuanya. Karenanya Rasulullah sebagai utusan Allah
Nabi terakhirlah Nabi ya ba'da, tidak ada Nabi lagi. Beliau sangat bertanggung jawab atas dimandatkannya Rasulullah tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaikal qubbatul khadra tujahid fi sabilillah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, tidak ada manusia sebaik Rasulullah. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah kepada kita sebagai uswah dan udwah. Apa yang diajarkan harus kita taati, dan juga apa yang diteladankan, dicontohkan harus kita ikuti. Sayangnya manusia itu ada dua golongan, ada dua macam. Bapak Ibu, orang tua itu anaknya ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Seorang guru muridnya ada yang taat, ada yang tidak taat. Orang kiai jamaahnya juga gitu, ada yang diikuti yang taat, ada yang tidak taat. Tetapi walhasil dari semuanya itu, Allah memerintahkan kita balighu anni walau ayah. Sampaikan, ayat Allah sampaikan. Kalaupun mereka tidak melakukan apa kata dirinya sendiri, jangan susah Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi beliau saat-saat detik terakhir, terakhir dari ngaji saya juga ini, beliau mau wafat. Yang beliau pikirkan itu adalah umatnya, ummati. Betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin dunia. Yang dipikirkan bukan istrinya, bukan keluarganya, anak-anaknya, bukan apalagi hartanya, bukan. Semuanya itu tidak di bawah mati. Tetapi nanti semuanya kalau kita transferkan, kita gunakan untuk kebaikan, nanti di akhirat akan ketemu anak dengan bapak dengan anaknya, semuanya murid dengan gurunya akan ketemu kalau kita sama-sama baiknya. Tetapi yang dipikirkan umatnya, bahkan beliau mengatakan yang dipikirkan adalah an-nisa, perempuan. Takutnya gimana terjadi fitnah disebabkan karena perempuan. Prediksi beliau benar terjadi. Karena perempuan seseorang bisa tergoda. Sebab dunia godaannya tiga, harta, tahta, dan wanita. Makanya bagaimana seorang laki-laki dicetak menjadi soleh, perempuan menjadi solihah, agar supaya tidak menjadi fitnah, bahkan menjadi bunga-bunga dunia yang nantinya akan memperjuangkan syiar-syiar agama. Di situ letaknya kita gunanya bersekolah, mengaji. Di situ. Di situ letaknya. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Kemudian Rasulullah mengatakan An-Nisa. Kedua adalah as-sholat. Ya nopo sholati umatku. Duduknya tolong. Akhlak. As-sholat. Sholatnya. Bagaimana sholatnya? Oleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan diajari oleh Rasulullah agar supaya kekuatan itu terpatri. Kalau sendiri nanti akan menjadi, tidak akan menjadi sesuatu, maksudnya
Tetapi kalau dihimpun menjadi satu berjamaah, ada imam, ada makmum, yang memenuhi syarat imamah berjamaah, itu cukup. Ada imam, ada makmum, itu sudah kekuatan. Kekuatannya di mana? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Subhanallah. Gak ada. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, nah, di dalam kita sholat, kadang kita ngelamun, kita kadang tidak fokus. Halo, ya? Tidak fokus, ya, tidak fokus, ya. Tapi dengan berjamaah jadi satu kesatuan. Ada yang tidak fokus pun, ada yang ngelamun, tetapi tetap 20 derajat. Subhanallah. Tetapi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, melaksanakannya, mempraktekannya sangat sulit banget kalau tidak ada pada diri orang yang beriman. Sedikit ngaji saya, sebab apa? Sebab menikah tetap aja tidak sama. Berjamaah kita mengompakkan satu dari pribadi-pribadi karakter orang yang tidak sama menjadi satu kesatuan untuk beribadah kepada Allah. Dengan kita kompakan sholat pada waktunya. Bila saking niko ada satu syair lagu, saya kalau ngaji itu saya bentukkan syair lagu. Karena apa? Karena biar mudah untuk memahaminya, mengingatnya. Niki hadis Rasulullah tentang hadiah yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berjamaah, biar sampean itu semangat. Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi pertelo, sapa sregep anggen berjamaah bakal diparingi 5 perkara sebagai hadiah. Kaping 1 ora pikir ing donyane, kaping 2 ora disiksa ing kubure, kaping 3 bakal nerima catetan amale kanthi bulan lawan tengene, kaping 4 kuat sirat kaya ilat yang murung ala sirati kalbatil khotif, kaping 5 mlebu swarga tanpa hisab. Ayo anakku kabeh dan tinggalno maksiat supaya urip selamat dunia akhirat. Lanjut salawat. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairudai. Inti daripada peringatan Maulid Nabi ke Maulid Nabi, Bapak, Ibu guru, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ibadah kita, khususnya sholat kita dengan berjamaah. Dan juga jangan lupa dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara Qur'aniyah, Qur'annya diwaca aja aneh, Qur'annya diwaca. Alangkah kita dolimnya pada diri kita. Allah telah memberikan kita nafas, memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat, memberikan kita segala-galanya yang maha segala-galanya, tapi kita tidak gunakan dengan baik dan benar. Subhanallah. Oleh karenanya, ayo kita bersyukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran itu setiap hari. Tidak tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, semoga ya pas dengan apa yang menjadi tema
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi hari ini di SMK Jawahirul Ulum, yaitu jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget. Okay. Alhamdulillah, sekian dari saja saya, semoga bermanfaat. Dan ingat sampean sekolah lulus kepinginlah menjadi manusia, nantinya manusia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Sebab kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dan juga terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.